عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu telah disampaikan kisah-kisah tentang kerendahan hati dan ketawaduan Hadrat Masih Maud alaihissalam beserta nasihat-nasihat beliau. Hari ini pun dalam rangkaian yang sama, saya akan menyampaikan beberapa kisah dan nasihat beliau. Hadrat Syekh Muhammad Ismail Sahib menceritakan bahwa demikianlah keadaan akhlak mulia Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam. Orang-orang Qadian yang senantiasa sibuk memusuhi beliau dan tidak melewatkan satupun kesempatan untuk menyakiti beliau alaihissalam, ketika mereka datang dan mengetuk pintu rumah beliau, maka saya melihat bahwa beliau alaihissalam berkenan hadir dengan kaki telanjang, dan begitu melihat tamu itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, beliau menjawab salamnya, lalu bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Dan setelah menanyakan keadaan seluruh keluarganya, beliau alaihissalam bertanya, "Ada keperluan apa gerangan?" Kemudian orang itu menyampaikan keperluannya, maka beliau bertanya berapa banyak yang dibutuhkan. Lalu beliau membawakan lebih dari yang dibutuhkannya dan bersabda, "Jika masih ada keperluan lagi, silahkan ambil lebih banyak." Terhadap para penentang pun perlakuan beliau sangat baik, dan kepada mereka pun beliau selalu bersikap rendah hati, tidak pernah menampakkan kesombongan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menceritakan bahwa beliau mendengar riwayat ini dari Munshi Zafar Ahmad Sahib, dan bahwa Maulwi Syair Ali Sahib telah memberitahukan kepadanya bahwa suatu ketika Miran Bakhsh Saudai, seorang manusia yang lemah akalnya, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam sedang berjalan pulang dari masjid besar, orang itu memanggil beliau alaihissalam dengan menyebut namanya secara langsung. Dengan sangat tidak sopan, ia menyebut nama beliau. Bagaimanapun juga, ia tidak berakal. Memang begitulah caranya memanggil. Ia berkata, "Hei Ghulam Ahmad." Beliau seketika itu juga berhenti dan bersabda, "Ji," yakni respons yang sopan. Beliau tidak merasa tersinggung sedikit pun. Beliau bersabda, "Ji, ada apa?" Orang itu berkata, yang artinya dalam bahasa Mujabi ia berkata, "Ucapkanlah salam terlebih dahulu." Ia menganggap dirinya sebagai seorang atasan. Demikianlah anggapan si malang itu dalam benaknya. Maka beliau alaihissalam bersabda, "Assalamualaikum." Kemudian orang itu berkata, "Penuhilah muamalah." Di kalangan para petani, muamalah adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Bagaimanapun juga, setelah mendengar perkataannya, beliau alaihissalam mengeluarkan sapu tangan dari saku dan memberikan 4 anak atau 8 anak kepadanya. Lalu ia pun pergi dengan gembira sambil menyanyikan Goriya. Goriya adalah syair-syair pujian. Beliau alaihissalam tidak pernah merasa tersinggung dengan perkataan orang yang lemah akalnya, dan untuk orang seperti itu pun beliau tetap berdiri. Master Nazir Hussain Sahib menceritakan bahwa setiap kali saya datang ke Qadian bersama ayah saya untuk menghadap beliau alaihissalam, dan beliau alaihissalam diberitahu bahwa Hakim Marhame Isa Sahib telah datang, maka saya selalu memperhatikan bahwa begitu mendapat kabar, beliau alaihissalam segera keluar menemui, dan pada saat itu beliau alaihissalam juga menyajikan sesuatu untuk dimakan. Bahkan terkadang beliau sendiri pergi mengambil makanan terlebih dahulu. Beliau menulis bahwa Huzur alaihissalam menyambut tamu-tamu dengan begitu sederhananya, sehingga saya beberapa kali melihat Huzur dalam keadaan masih memegang pena di tangan, dan terkadang beliau datang dengan kaki telanjang, sedang duduk di dalam kamar di rumah. Beliau langsung keluar begitu saja saat pintu diketuk, bahwa jika suatu ketika Huzur sedang berada di Masjid Syarif dan ada tamu yang datang, maka Huzur seringkali berdiri untuk bersalaman dengannya. Dan jika Huzur sedang berbicara dengan seseorang, lalu ada orang lain yang datang dan duduk di dekat beliau untuk bersalaman, maka Huzur segera memberikan perhatian kepadanya dan menanyakan kabarnya dan sebagainya. Singkatnya, Huzur menyambut setiap tamunya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib radhiyallahu anhu berkata bahwa saya ingat suatu kali saya datang ke Qadian dari Lahore. Kejadian itu mungkin pada tahun 1897 atau 98. Hadrat Sahib alaihi salam mempersilahkan saya duduk di Masjid Mubarak, yang saat itu masih merupakan masjid kecil.
Beliau alaihissalam bersabda, "Silakan duduk, saya akan mengambilkan makanan." Setelah berkata demikian, beliau masuk ke dalam. Saya mengira beliau akan menyuruh seorang pelayan untuk membawakan makanan. Namun beberapa menit kemudian ketika jendela terbuka, apa yang saya lihat? Beliau sendiri yang membawa nampan, yakni piring besar atau talam, dengan tangan beliau sendiri, membawakan makanan untuk saya. Melihat saya, beliau bersabda, "Silahkan makan, saya akan mengambilkan air." Tanpa dapat menahan diri, air mata saya mengalir karena terharu, bahwa ketika hadrat yang merupakan pemimpin dan panutan kita melayani kita seperti ini, maka betapa seharusnya kita saling melayani satu sama lain. Sebuah riwayat tentang kesederhanaan dan kerendah hatian beliau dikisahkan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, merujuk kepada seorang wanita bernama Mai Bhuli Mai Jiwan. Ia menceritakan bahwa suatu kali ketika huzur datang, saya membawa gandum baru yang telah disangrai ke desanya sendiri, tempat beliau pergi. Beliau alaihissalam membagi-bagikannya kepada orang-orang yang bersama beliau. Beliau sendiri pun mencicipinya dan merasa senang. Dan setiap kali huzur datang untuk berjalan-jalan, beliau alaihissalam datang ke masjid kami yang masih sederhana dan menunaikan salat isyraq di sana. Kami menyajikan sayur dan roti. Hadrat alaihissalam tidak pernah merasa keberatan dan tidak pula menunjukkan rasa jijik, bahkan menerima pelayanan tamu dengan penuh kegembiraan. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalwi menceritakan sebuah peristiwa bahwa Hadrat Sahib tidak pernah duduk di tempat duduknya dengan pintu terbuka. Beliau tidak pernah duduk dengan pintu terbuka, melainkan selalu mengunci pintu dari dalam ketika duduk. Beliau berkata bahwa putra beliau, yakni Hadrat Sahib Zada Mia Mahmud Ahmad Sahib, setiap beberapa saat datang dan berkata, "Aba, buka kuncinya." Dan huzur pun bangkit dan membukanya. Saya suatu kali hadir untuk melayani beliau. Huzur sedang duduk di atas tikar. Melihat saya, beliau mengangkat tempat tidur dan membawanya ke dalam. Saya berkata, "Huzur, biarkan saya yang mengangkatnya." Beliau bersabda, "Ini terlalu berat, Anda tidak akan mampu mengangkatnya." Dan bersabda, "Duduklah Anda di tempat tidur." Beliau mengangkat tempat tidur itu dan membawanya ke sana, mendudukan beliau dan tamunya di sana. Dan mengenai diri beliau sendiri bersabda, "Saya merasa nyaman di sini di bawah. Saya akan duduk di bawah. Silakan Anda duduk di tempat tidur." Orang itu berkata, "Mula-mula saya menolak, namun beliau bersabda, 'Duduklah dengan bebas tanpa sungkan.' Kemudian saya pun duduk. Saya merasa haus, saya mengangkat pandangan ke arah tempayan-tempayan, namun di sana tidak ada satupun bejana untuk minum air. Beliau melihat saya dan bersabda, 'Apakah Anda merasa haus? Saya akan mengambilkan air.' Kemudian beliau pergi ke bawah, ke bagian ruang perempuan dan membawakan sebuah gelas. Lalu bersabda, 'Tunggulah sebentar.' Kemudian turun lagi ke bawah dan dari sana membawa 2 botol minuman serbat, yakni sirup, yang telah dikirimkan oleh seseorang dari Manipur. Minuman serbat itu sangat lezat. Beliau alaihissalam bersabda bahwa botol-botol ini telah tersimpan sudah cukup lama karena kami telah berniat bahwa pertama-tama kami akan meminumkannya kepada seseorang sahabat. Barulah kemudian kami meminumnya sendiri. Hari ini teringat akan hal itu, maka beliau pun membuat serbat, sirup, di dalam gelas dan memberikannya kepada saya. Beliau bersabda, hadiah yang telah datang ini pertama-tama saya akan meminumkannya kepada seorang sahabat. Barulah kemudian saya akan meminumnya. Saya berkata, pertama-tama silahkan huzur minum sedikit dari ini. Ketika beliau alaihissalam menuangkan serbat ke dalam gelas dan memberikannya kepada saya, maka saya pun berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, silakan huzur minum terlebih dahulu, barulah kemudian saya akan minum. Beliau meminum seteguk lalu memberikannya kepada saya, dan saya pun meminumnya. Saya memuji minuman serbat itu. Beliau bersabda bahwa bawalah 1 botol dan minumkan 1 botol lagi kepada para sahabat di luar. Dari 2 botol itu beliau hanya meminum seteguk saja. Saya pun pergi membawa botol-botol itu sesuai perintah beliau. Demikian pula Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan bahwa Aisyah Sahibah binti Ahmad Jan Sahib berkata bahwa pada tahun 1906 ketika ibu saya meninggal dunia, maka Ammaji, yakni istri Hadrat Khalifatul Masih Awal, membawa saya ke rumahnya. Beliau menyuruh saya sarapan dan sebagainya. Kemudian setelah 4 atau 5 hari, Hadrat Ummul Mukminin membawa saya ke rumah beliau, di mana sekarang Ammajan ini sedang menceritakan tempat di atas di mana terdapat dapur. Di sana Ammajan sedang mencuci rambutnya di rumahnya. Maka seorang perempuan menuangkan air ke atas kepala saya.
dan Ammajan sedang mencuci rambut anak perempuan kecil itu yang ibunya telah wafat. Dan ia berkata bahwa Hadrat Ummul Mukminin menggosokkan sabun ke kepala saya dan mencucinya. Perempuan itu menuangkan terlalu banyak air. Huzur alaihissalam sedang berjalan-jalan di tempat itu. Ketika beliau melihat hal itu, beliau alaihissalam mengambil kendi dari perempuan itu dan mulai menuangkan air ke atas kepala saya dengan perlahan-lahan. Sementara Hadrat Ammajan Ummul Mukminin terus menyisir rambut. Hadrat bersabda bahwa dengan cara ini kutu-kutu akan keluar. Mungkin di kepala sudah tumbuh banyak kutu karena sudah cukup lama ibu merasa sakit, kemudian wafat. Tidak ada yang memperhatikan. Bagaimanapun karena alasan itulah kutu-kutu mungkin telah bersarang. Atau memang di daerah-daerah seperti itu kutu memang biasa tumbuh. Beliau bersabda bahwa cucilah kepala dengan cara ini, sisir terus seperti ini, maka kutu-kutu akan keluar. Beliau sama sekali tidak merasa malu untuk membantu dalam pekerjaan rumah tangga sekalipun. Mufti Muhammad Sadiq Sahib berkata bahwa suatu ketika saya masuk melalui pintu yang menghubungkan Masjid Mubarak ke kediaman bagian dalam Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan membawa kendi di tangan untuk mencari air guna berwudu dengan maksud memberikan kendi kepada salah seorang pelayan Hadrat Sahib agar air bisa dibawakan dari dalam. Kebetulan Hadrat Sahib sendiri keluar dari dalam. Melihat saya berdiri di sana, lalu beliau bersabda, "Apakah Anda membutuhkan air?" Saya menjawab, "Ya Huzur." Huzur mengambil kendi dari tangan saya dan bersabda, "Saya akan membawakan air." Lalu beliau sendiri masuk ke dalam, mengisi kendi dengan air, membawanya keluar dan memberikannya kepada saya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan bahwa Murad Khatun Sahibah, istri terhormat Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib almarhum dan maghfur, menceritakan bahwa suatu ketika Hadrat Ummul Mukminin dan semua yang hadir makan mangga bersama-sama. Itu adalah musim mangga, dan pada masa itu mangga yang dihisap lebih banyak tersedia. Maka di halaman terkumpullah 2 atau 3 tumpukan kulit dan biji mangga. Banyak perempuan duduk di sana. Lalat-lalat pun mulai berdatangan ke tumpukan itu. Mereka semua larut dalam percakapan sehingga tidak terfikirkan untuk membersihkan saat itu. Dikisahkan bahwa pada waktu itu saya pun duduk di sana. Beberapa pelayan juga hadir. Perempuan-perempuan yang bekerja dan yang melayani pun ada di sana. Di tengah keadaan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam datang, dan ketika beliau melihat keadaan tersebut, beliau sendiri menuangkan fenol ke dalam sebuah kendi, lalu dengan tangannya sendiri menyiramkannya ke seluruh tumpukan kulit di halaman itu agar lalat-lalat pergi dan kotoran menjadi bersih. Beliau tidak menegur siapapun. Sebaliknya beliau menunjukkan melalui perbuatannya sendiri bahwa kotoran harus segera dibersihkan. Di sini tampaklah kerendahan hati beliau. Sekaligus tampak pula perhatian beliau terhadap kebersihan dan kesehatan. Sebuah delegasi yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh terkemuka Lahore, di antaranya Dr. Allama Iqbal dan Sir Shihabuddin dan lain-lain, datang untuk menemui Hadrat Aqdas alaihissalam, dan seraya menceritakan keadaan pertemuan itu, Babu Ghulam Muhammad Sahib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pada malam hari setelah makan malam, ketika carpai-carpai dari tempat tidur anyaman dibagikan, saya mengambil sebuah carpai yang kokoh dan besar. Namun Chaudhry Shihabuddin Sahib yang kemudian dikenal dengan sebutan Sir Shihabuddin mengangkat carpai saya dan menguasainya. Hadrat Masih Maud alaihissalam datang dan menanyakan kepada setiap orang apakah mereka mengalami kesulitan apapun. Setiap orang berkata bahwa, "Huzur, saya tidak mengalami kesulitan apapun." Namun ketika beliau alaihissalam tiba di hadapan saya berdiri dalam keadaan gelisah karena Chaudhry Shihabuddin Sahib telah menguasai carpai saya. Saya pun berkata, "Huzur, Chaudhry Shihabuddin Sahib telah mengambil carpai saya dan saya bingung di mana harus tidur." Beliau bersabda, "Tunggu, saya akan membawakan carpai untuk Anda." Lalu Hadrat Sahib pun pergi. Sudah cukup lama berlalu, namun carpai tidak juga datang. Maka ketika saya mengintip dari pintu halaman rumah Hadrat Sahib, apa yang saya lihat adalah seseorang sedang tergesa-gesa menganyam sebuah carpai, sementara Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk di sampingnya dengan memegang sebuah lampu di tangannya, meneranginya dengan cahaya. Melihat keadaan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang seperti itu, saya merasa sangat malu. Saya melangkah maju, pintu memang sudah terbuka, dan berkata, "Huzur, berikan lampu itu kepada saya. Serahkanlah lampu itu kepada saya." Namun Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Sekarang hanya tinggal 1 putaran lagi." Melihat akhlak Hadrat Masih Maud alaihissalam seperti itu, saya begitu tersentuh sehingga air mata saya pun mengalir. Pada saat itu sambil memandang wajah mulia Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya berkata dalam hati, wajah ini sama sekali tidak mungkin milik seorang pendusta.
Kesaksian dari pelayan beliau, mendiang Mirza Ismail Beg, adalah bahwa ketika Hadrat Akdas, atas perintah ayah beliau yang terhormat, pergi untuk mengurus perkara-perkara hukum sebelum pendakwaan, maka seekor kuda pun turut dibawa sebagai kendaraan, dan saya pun biasanya menyertai beliau. Namun ketika beliau hendak berjalan, beliau berjalan kaki saja dan mempersilahkan saya menunggangi kuda tersebut. Pelayan yang ada itu dipersilahkan menunggangi kuda, sementara beliau berjalan kaki. Ia berkata, berkali-kali saya menolak dan berkata, "Huzur, saya merasa malu." Beliau bersabda, "Kami tidak merasa malu berjalan kaki. Mengapa kamu merasa malu menunggang kuda?" Ketika Hadrat berangkat dari Kadian, beliau selalu terlebih dahulu mempersilahkan saya menunggangi kuda, dan ketika kurang dari setengah atau lebih dari setengah perjalanan telah ditempuh, barulah saya turun dan beliau yang menunggang. Demikian pula ketika hendak kembali dari pengadilan, beliau terlebih dahulu mempersilahkan saya menunggang, dan baru kemudian beliau sendiri yang menunggang. Ketika beliau menunggang, beliau membiarkan kuda berjalan sesuai langkahnya sendiri, agar saya yang berjalan di sampingnya tidak merasa kesulitan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyatakan bahwa Maulwi Syair Ali Sahib telah menceritakan kepada saya bahwa apabila Hadrat Masih Maud salam ingin menanyakan sesuatu kepada Maulwi Muhammad Ali Sahib, maka alih-alih memanggil Maulwi Sahib ke hadapan beliau, justru beliau alaihissalam sendiri berkenan datang ke kamar kecil Maulwi Sahib. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berkata, "Saya sampaikan bahwa semasa hidup Hadrat Masih Maud salam, Maulwi Muhammad Ali Sahib tinggal di salah satu bagian rumah beliau alaihissalam. Hadrat Masih Maud salam telah memberikan sebuah kamar kepada Maulwi Muhammad Ali Sahib, dan ruang kerja beliau berada di kamar kecil itulah yang terletak di sebelah timur Masjid Mubarak. Kesanalah Hadrat Masih Maud salam sendiri biasa pergi menemui beliau. Sayangnya, pelajaran yang seharusnya diambil oleh Maulwi Sahib dari kerendahan hati huzur itu tidak beliau ambil, dan pada akhirnya kesombongan membawa kerugian bagi dirinya." Editor Al-Hakam menulis mengenai kesederhanaan Hadrat Masih Maud salam bahwa apabila beliau keluar untuk berjalan-jalan, tidak ada keistimewaan yang diberlakukan agar orang-orang tidak melangkah maju ke depan. Bahkan seringkali para sahabat yang mulia menyadari bahwa debu telah berterbangan sementara Hadrat Akdas berada di belakang. Jalanan masih berupa tanah dan debu pun berterbangan saat berjalan. Namun Hadrat Hujjatullah alaihissalam tidak pernah sekalipun memikirkan hal semacam itu. Kerap terjadi bahwa orang-orang berjalan dari belakang dan kaki seseorang menyentuh kaki Hadrat, atau sandal beliau terlepas, atau tongkat beliau terjatuh karena tersenggol. Namun tidak pernah seorang pun melihat atau mendengar bahwa beliau menampakkan rasa tidak senang ataupun menginginkan suatu perlakuan khusus. Beliau tidak pernah berkata, "Tidakkah kalian memperhatikan?" Di masjid berkali-kali terjadi bahwa beliau duduk di tengah-tengah para sahabat, lalu datanglah seorang asing yang maju dan berjabat tangan terlebih dahulu dengan Maulana Maulwi Abdul Karim Sahib atau Hadrat Hakim Al-Ummat, yakni Maulwi Hakim Nuruddin Sahib. Mereka menyangka bahwa beliau berdualah sebagai Masih Maud. Maka kedua orang mulia itu pun memberitahu orang-orang bahwa Hadrat Sahib alaihissalam adalah beliau ini. Singkatnya, beliau senantiasa menjadikan teladan junjungannya, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagai amalan beliau sendiri, dan itulah contoh yang selalu beliau tunjukkan. Dr. Bisharat Ahmad Sahib menyampaikan sebuah riwayat. Begum Sahibah Nawab Muhammad Ali Khan Sahib dari Malerkotla telah wafat. Hadrat Akdas pergi ke pemakaman bersama jenazah. Beliau sendiri yang memimpin salat jenazah. Makam belum siap, saya pun ikut bersama jenazah. Orang-orang sibuk melihat ke arah makam. Beliau berkata, saya pun ikut mengarahkan perhatian ke sana. Beberapa saat kemudian, ketika saya melihat Hadrat Masih Maud Islam tidak ada, beliau tidak berada di sana. Dengan gelisah saya memandang ke sana kemari, lalu tampaklah beliau sedang duduk seorang diri di atas tanah di salah satu sudut kebun. Saya segera menghamparkan selembar kain putih di bawah sebuah pohon, lalu mendatangi Hadrat Masih Maud Islam dan berkata bahwa di sini panas terik, silakan huzur berkenan pindah ke sana di bawah naungan pohon. Beliau pun bersabda, "Ya, itu baik." Lalu beliau duduk di atas kain itu di bawah naungan pohon. Saya pun duduk di dekat beliau. Tidak lama kemudian ketika orang-orang melihat bahwa Hadrat Masih Maud Islam sedang duduk di bawah pohon, mereka pun mulai berdatangan ke sana. Kini setiap kali seseorang datang, Hadrat Akdas bersabda kepadanya, "Mari, mari, silakan duduk di sini." Sementara beliau sendiri bergeser ke belakang dan mempersilahkan orang yang datang itu duduk di atas kain. Orang-orang terus berdatangan dan Hadrat Sahib terus
bergeser ke belakang, mempersilahkan orang-orang duduk di atas kain. Hingga tidak berapa lama kemudian ketika saya memandang, tampaklah bahwa Hadrat Sahib duduk di atas tanah, sementara seluruh murid duduk di atas kain. Orang-orang yang datang itu karena semangat dan kerinduan mereka untuk berziarah dan bertemu, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, bahwa Hadrat Sahib telah bergeser ke bawah sementara mereka duduk di atas kain. Namun dikatakannya bahwa saya melihat semua itu dan di dalam hati saya merasakan kepedihan. Seiring dengan itu, iman pun semakin bertambah, bahwa betapa tinggi kedudukan yang telah Allah anugerahkan dan betapa besar kerendahan hati serta ketawaduan yang ada di dalam diri beliau alaihissalam. Mengenai hari-hari ketika dialog dengan Abdullah Adham sedang berlangsung di Amritsar, Munshi Zafar Ahmad Sahib menuturkan sebuah kejadian dari masa itu. Dikatakan bahwa agaknya kami sedang menginap di sebuah rumah besar milik seorang bangsawan bernama Karim Baksh ketika Kolonel Altaf Ali Khan bergabung bersama kami dan ia berkata kepada saya bahwa ia ingin bertemu dengan Hadrat Sahib secara pribadi dan berduaan. Kolonel Sahib mengenakan jas dan celana panjang serta berwajah bersih tanpa janggut dan kumis. Saya berkata kepadanya, silakan masuk ke dalam, kami akan memastikan tidak ada seorang pun yang masuk dari luar. Maka Kolonel Sahib pun masuk ke dalam dan tinggal bersama Hadrat Sahib dalam pertemuan pribadi itu selama kurang lebih setengah jam. Ketika Kolonel Sahib keluar, matanya penuh dengan air mata yang mengalir deras. Saya bertanya kepadanya, apa yang telah Anda bicarakan hingga keadaan Anda seperti ini? Ia berkata bahwa ketika saya masuk ke dalam, Hadrat Sahib sedang duduk di atas tikar dalam anggapannya sendiri, padahal sebenarnya hanya lutut beliau saja yang berada di atas tikar, sedangkan bagian tubuh lainnya berada di atas tanah. Saya berkata, Huzur duduk di atas tanah, maka Huzur mengira bahwa mungkin saya tidak suka duduk di atas tikar. Oleh karena itu Huzur menghamparkan safa beliau di atas tikar, yaitu kain yang beliau miliki atau bagian dari sorban, dengan membuka sorban itu, yang disebut juga kain, dihamparkannya di atas tanah, lalu berkata kepada Kolonel Sahib, silahkan duduk di sini. Barangkali Anda tidak ingin duduk di atas tikar. Saya hamparkan kain di sini, duduklah di atasnya. Seraya melepas kain dari kepalanya sendiri. Melihat keadaan ini, Kolonel Sahib berkata, air mata pun mengalir. Dan saya berkata dengan penuh hormat, meskipun saya telah dibaptis di Inggris, yaitu saya telah menerima agama Kristen, namun saya tidak sebegitu, tidak beriman, sehingga saya akan duduk di atas safa Huzur. Huzur pun bersabda, tidak apa-apa, tidak ada halangan, silakan duduk dengan bebas. Pak Kolonel berkata, saya ambil kain safa itu dengan tangan, lalu duduk di atas tikar, dan saya mulai menceritakan keadaan saya bahwa saya banyak minum minuman keras dan melakukan dosa-dosa lainnya pula. Saya tidak mengenal nama Allah dan Rasulnya, namun saya di hadapan Anda pada saat ini bertaubat dari agama Kristen dan menjadi seorang Muslim. Meskipun semua ini terjadi, saya telah menjadi seorang Kristen, namun sekarang setelah melihat keadaan Anda dan mendengar perkataan Anda, saya menjadi seorang Muslim. Tetapi keburukan-keburukan yang telah melekat pada diri saya rasanya sulit untuk ditinggalkan. Huzur bersabda, bacalah istighfar dan biasakan diri untuk mengerjakan salat 5 waktu. Inilah resepnya. Apabila keburukan-keburukan telah tumbuh dan manusia telah berpaling dari agama, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar dan menekankan pada salat. Pak Kolonel berkata, selama saya duduk di hadapan Huzur, keadaan saya terus berubah dan saya terus menangis, dan dalam keadaan itu saya berjanji bahwa saya pasti akan membaca istighfar dan mengerjakan salat. Janji inilah yang saya buat, dan setelah meminta izin dari beliau, saya pun pergi. Pengaruh itu masih ada di hati saya hingga saat ini. Pak Kolonel ini juga ikut serta dalam perdebatan ini dan biasa duduk di pihak orang-orang Kristen. Namun Allah Ta'ala, karena fitratnya memang baik, menurunkan pengaruh pada dirinya. Ia pun menerima Islam kembali. Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti menuturkan, ini adalah peristiwa tahun 1896 atau kemungkinan besar sebelumnya, karena beliau menerbitkan pernyataan ini pada tahun 1900. Beliau menceritakan kejadian 4 tahun sebelumnya bahwa orang-orang rumah beliau telah pergi ke Ludhiana. Saat itu bulan Juni dan bagian dalam rumah baru saja selesai dibangun. Saya pada waktu siang berbaring di sana di atas charpai atau ranjang tali yang telah diletakkan. Hadrat Masih Maud salam saat itu sedang berjalan-jalan. Ketika saya sekali terbangun, saya lihat beliau sedang terbaring di atas lantai di samping charpai saya. Karena rasa hormat saya pun dengan sangat gelisah terbangun. Beliau alaihissalam bertanya, dengan penuh kasih sayang, mengapa Anda bangun? Saya menjawab, bagaimana saya bisa terus tidur di atas sementara Huzur berbaring di bawah?
Beliau al-Islam tersenyum dan bersabda, "Saya sedang menjaga Anda. Anak-anak itu membuat keributan. Saya mencegah mereka agar tidak mengganggu tidur Anda." Hadrat Munshi Imam Din Sahib menceritakan suasana peristiwa saat diri beliau berbaiat. Pada tahun 1894, saya berbaiat di tangan beberkat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hingga waktu salat maghrib, saudara saya, Munshi Abdul Aziz Sahib, dan saudara Jamaluddin Sahib Syekhwani ada bersama saya. Setelah selesai salat, Munshi Sahib terus menunjuk ke arah saya dan berkata kepada Hadrat Aqdas alaihi salam, "Huzur, mohon ambil baiat beliau ini." Huzur bersabda, "Silakan masuk." Ketika saya seorang diri masuk ke Baitul Fikr, saat itu Huzur sedang duduk di salah satu sisi kaki carpai dan memerintahkan saya untuk duduk di sisi kepala carpai. Mula-mula saya ragu-ragu, hingga setelah Huzur bersabda untuk kedua kalinya, barulah saya duduk. Kemudian Huzur pun mengambil baiat. Melihat perlakuan Huzur ini, saya merasa takjub. Betapa berbedanya para pir atau wali tokoh agama yang tidak seorang pun boleh duduk sejajar dengan mereka. Dengan sosok Masih Maud dari Allah Ta'ala yang mendudukan seorang khadim atau pelayan yang tidak berarti ini di sisi kepala carpai yang adalah tempat yang lebih baik agar saya duduk di atasnya. Saudara saya Munshi Abdul Aziz Sahib meskipun tidak masuk ke dalam kamar, namun dari luar pun beliau menyaksikan pemandangan ini. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib bersabda bahwa suatu ketika almarhum Munshi Arora Sahib dan saya menyampaikan permohonan kepada Huzur di Ludhiana agar Huzur berkenan suatu saat berkunjung ke Kapurthala. Pada hari-hari itu, kereta api belum sampai ke Kapurthala. Huzur berjanji, "Kami pasti akan datang suatu saat." Setelah itu, tidak lama kemudian Huzur pada suatu hari datang ke Kapurthala tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan turun dari Yakkah atau Delman. Perjalanan ditempuh dengan Delman, lalu menuju Masjid Fateh Wali yang ada di dekat Khan Kapurthala dan berada dekat dengan tempat terminal pemberhentian Delman. Di sana terdapat Masjid Fateh Wali. Hafiz Ahmad Ali Sahib turut menyertai beliau. Dari masjid, Huzur mengutus seorang alim ulama yang ada di sana untuk memanggil sahabat beliau alaihissalam, yakni Munshi Arora Sahib atau Munshi Zafar Ahmad Sahib. Beliau alaihissalam bersabda, "Beritahukanlah kedatangan kami." Saat itu, saya dan Munshi Arora Sahib sedang berada di pengadilan. Kami bekerja di pengadilan sebagai juru tulis. Ketika ulama itu datang dan memberitahukan, Mirza Sahib sedang berada di masjid dan beliau telah mengutus saya untuk menyampaikan kabar ini, maka Munshi Arora Sahib dengan nada heran bercampur kesal menjawab dalam bahasa Punjabi, "Apakah mungkin Mirza Sahib datang dan menunggu di masjidmu? Ini tidak mungkin terjadi. Janganlah berbohong." Maka saya berkata, "Setidaknya kita harus pergi dan melihatnya sendiri." Munshi Sahib, yakni Munshi Zafar Sahib berkata, kemudian Munshi Arora Sahib dengan tergesa-gesa mengikatkan safah, yakni sorban, lalu berangkat bersama saya. Sesampainya di masjid, kami melihat bahwa Huzur alaihissalam sedang berbaring di lantai, sementara Hafiz Hamid Ali Sahib sedang memijat kaki beliau, dan di dekat beliau terdapat sebuah mangkuk dan sendok yang menunjukkan bahwa barangkali beliau telah minum susu atau memakan roti yang direndam di dalamnya. Lalu Hadrat Munshi Arora Sahib berkata, "Huzur, seharusnya memberitahu kami jika hendak berkunjung ke sini. Kami akan hadir menyambut di stasiun Kartarpur." Huzur alaihissalam menjawab, "Apa perlunya memberitahukan? Saya telah berjanji kepada Anda dan janji itu harus ditepati." Maka saya tepati. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Keadaan saya adalah demikian, bahwa jika ada seseorang yang sedang kesakitan, sementara saat itu saya sedang sibuk dalam salat, lalu suaranya terdengar di telinga saya, maka saya ingin, bahkan jika harus membatalkan salat sekalipun, untuk memberikan manfaat kepadanya jika aku mampu, dan bersimpati kepadanya sejauh kesanggupan saya. Adalah bertentangan dengan akhlak jika seseorang tidak menemani saudaranya dalam kesulitan dan penderitaannya. Jika Anda tidak dapat berbuat apapun untuknya, maka setidaknya berdoalah untuknya. Jangankan kepada orang-orang kita sendiri, bahkan saya katakan tunjukkanlah teladan akhlak yang mulia kepada orang lain dan kepada orang Hindu pun, dan bersimpatilah kepada mereka. Sikap tidak peduli sama sekali tidak boleh ada." Ini bukan sekadar nasihat, bahkan seluruh peristiwa yang telah dikisahkan mencerminkan bahwa inilah memang teladan beliau sendiri. Beliau, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis lebih lanjut, "Suatu ketika saya sedang keluar untuk berjalan-jalan, seorang patwari atau pejabat pencatat tanah desa, Abdul Karim Sahib, ikut bersama. Ia berada sedikit di depan dan saya di belakang. Di tengah jalan, kami berjumpa dengan seorang nenek tua, kira-kira berusia 70 atau 75 tahun yang sudah lemah. Ia meminta patwari itu untuk membacakan sebuah surat kepadanya, namun ia menghardiknya dan mengusirnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Hal itu seakan-akan menorehkan luka di hati saya.
Ketika saya maju mendekatinya, ia menyerahkan surat itu kepada saya. Saya mengambilnya, lalu berhenti, dan setelah membacanya, saya menjelaskannya kepadanya dengan sebaik-baiknya. Akibatnya, Patwari itu sangat merasa malu, karena ia pun terpaksa berhenti juga, dan di samping itu ia pun luput dari pahala. Seandainya ia membacakan surat itu dengan rendah hati, tentu itu lebih baik. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib bersabda, hamba yang lemah ini ingin menyampaikan bahwa Hadrat Masih Maud salam ketika berjumpa dengan seseorang selalu menyambutnya dengan senyuman, dan seiring dengan itu seluruh kesusahan dan penderitaan orang yang berjumpa dengannya pun lenyap seketika. Dengan melihat senyuman beliau, setiap Ahmadi merasakan bahwa dengan hadir dalam majelis beliau, seluruh kesedihan hati menjadi terhapus sirna. Jadi begitu pandangan tertuju pada wajah beliau yang tersenyum, suatu gelombang kegembiraan pun mengalir ke seluruh tubuh. Sudah menjadi kebiasaan beliau salam untuk mendengarkan dengan penuh perhatian bahkan perkataan orang yang paling rendah sekalipun dan menjawabnya dengan penuh kasih sayang. Setiap orang dalam hatinya merasa bahwa Hadrat Masih Maud justru paling mencintai dirinya. Kepada sebagian orang yang tidak mengenal adab majelis para rasul, ada saja orang-orang awam yang tidak mengenal tata krama majelis para rasul, yang terus-menerus bercerita tentang kisah-kisah mereka yang tidak ada kaitannya. Kepadanya, Hadrat Masih Maud duduk mendengarkannya dengan diam, serta tidak pernah sekalipun berkata kepadanya dengan mengatakan, sudah, cukup. Ada peristiwa seorang lelaki datang menghadap Huzur alaihissalam. Ia menundukkan kepala dan hendak meletakkannya di kaki beliau alaihissalam, hendak bersujud. Huzur dengan tangannya menyingkirkan kepalanya dan bersabda, cara ini tidak diperbolehkan. Hendaknya mengucapkan Assalamualaikum dan berjabat tangan. Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib menulis, ada seorang Ahmadi dari Kashmir, seorang lelaki miskin berbadan tinggi, dengan penuh keikhlasan, ia biasa berjalan kaki dari desanya hingga ke Kadian, dan menempuh seluruh perjalanan itu dengan berjalan kaki. Namanya kemungkinan besar adalah Akadju. Ia suatu kali sedang berada di Kadian, suatu kali Hadrat Masih Maud salam pada waktu pagi keluar untuk pergi berjalan-jalan. Di persimpangan jalan, kebetulan orang Kashmir itu pun tengah berdiri. Ketika ia melihat Hadrat Masih Maud salam, karena luapan cinta ia pun menangis dan meletakkan kepalanya di kaki beliau. Beliau alaihissalam membungkuk dan mengangkatnya, lalu bersabda, ini tidak diperbolehkan. Tidak sepatutnya seseorang bersujud kepada manusia. Yakni, seseorang tidak boleh bersujud kepada siapapun, tidak boleh menundukkan diri di kakinya. Demikian pula Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti menulis, suatu kali ada seseorang yang terkagum oleh para fakir dan para wali di dunia, yakni ia adalah penggemar mereka dan telah terbiasa duduk di majelis-majelis para wali dan ulama, datang ke masjid kami. Tatkala melihat orang-orang berbicara dengan bebas kepada beliau alaihissalam, ia pun merasa heran. Ia berkata kepada Huzur alaihissalam, di masjid Anda tidak ada adab. Orang itu yang datang dari majelis para wali berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, di masjid Anda sama sekali tidak ada adab kesopanan. Orang-orang duduk dengan leluasa, tanpa rasa takut dan tanpa segan, serta berbicara dengan Anda, yakni mereka tidak menghormati dan memuliakan Anda. Beliau alaihissalam pun bersabda, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bukanlah ajaran saya untuk duduk dengan berwajah garang dan menakutkan sehingga orang-orang takut kepada saya sebagaimana mereka takut kepada binatang buas, dan saya sangat membenci untuk menjadi berhala. Saya datang untuk menolak penyembahan berhala, bukan untuk menjadikan diriku sendiri sebagai berhala sehingga orang-orang menyembah saya. Allah Ta'ala lebih mengetahui bahwa saya sama sekali tidak mengutamakan diri saya atas orang lain. Menurut saya, tidak ada penyembah berhala dan orang yang lebih keji daripada orang yang takabur atau sombong. Orang yang takabur tidak menyembah Tuhan manapun, melainkan ia menyembah dirinya sendiri. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyebutkan sebuah riwayat dari Munshi Zafar Ahmad Sahib. Ia berkata, suatu kali Hadrat Masih Maud salam dalam perjalanan pulang dari Delhi dan singgah di Amritsar, Hadrat Ummul Mukminin pun turut serta bersama beliau. Huzur menggendong seorang putra yang kemungkinan besar adalah Mia Bashir Ahmad Sahib di pangkuannya dan mengambil sebuah tas yang berat di sisi lainnya. Yakni di satu sisi beliau menggendong anak dan di sisi lain beliau membawa tas, lalu bersabda kepada saya, Anda bawalah barang itu. Yakni Huzur alaihissalam bersabda kepadanya agar ia yang membawa barang yang kecil itu. Saya lalu berkata, Huzur, mohon berikanlah tas ini kepada saya. Beliau alaihissalam bersabda, tidak. 1-2 kali saya mengatakannya, namun beliau tetap bersabda demikian. Maka bagaimanapun juga saya pun mengambil barang kecil itu dan kami pun berangkat. Sementara itu ada 2-3 orang pemuda Inggris yang saat itu berada di stasiun berkata kepada saya agar saya meminta Huzur untuk berdiri sejenak. Maka saya pun berkata, Huzur, mereka ingin agar Huzur berdiri sejenak. Huzur alaihissalam pun berdiri. Orang-orang Inggris itu pun ada di sana di stasiun. Mereka pun mengambil foto Huzur dalam keadaan seperti itu, yakni seorang anak pun beliau gendong, barang pun beliau bawa.
Mereka lalu mengambil foto. Mereka memang ingin mengambil foto. Meskipun beliau begitu sederhana, orang-orang itu terkesan dengan kepribadian beliau alaihissalam, dan mereka berkata bahwa mereka ingin mengambil foto sosok yang mulia ini. Hadrat Malik Maula Bakshahib menceritakan, ada seorang bernama Miajan Muhammad tinggal di depan rumah kami di Amritsar. Ia sangat suka berbicara. Ia hampir hafal kitab Hadrat Aqdas Surma Chashma Arya. Dan meskipun tidak berpendidikan, ia sering berdebat dengan orang-orang Hindu Arya dengan sangat baik. Ia menderita suatu penyakit jiwa, yakni menderita keadaan depresi atau kegilaan. Kepada siapapun yang ditemuinya, ia menceritakan kepadanya keadaan penyakitnya secara panjang lebar, membuat orang berdiri cukup lama. Orang-orang pun merasa jenuh mendengar cerita-ceritanya, dan mereka mulai menghindari untuk mendengarkan ceritanya. Seseorang berkata kepadanya, pergilah ke Kadian dan berobatlah kepada Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin Sahib. Ia berkata, beliau adalah orang besar. Kapan beliau akan mendengarkan kisah saya? Kisah ini sangat panjang. Orang itu berkata, tidak, beliau adalah orang yang sangat berakhlak, pasti akan mendengarkan cerita-ceritamu. Maka ia pun datang ke Kadian. Kebetulan, ketika ia turun dari kereta kuda, pada saat itu juga Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam beserta para khadim beliau sedang kembali dari berjalan-jalan. Kusir Delman itu lalu berkata, itu adalah Hadrat Mirza Sahib yang sedang datang. Maka apa yang terjadi kemudian? Ia turun dari Delman, turun dari kereta kuda, dan langsung berjalan menghampiri Huzur alaihissalam, lalu berjabat tangan dan mulai menceritakan keadaan penyakitnya, yakni penyakit jiwanya. Dengan cara sebagaimana ia biasa bercerita, yakni dalam keadaan gelisahnya, ia pun mulai menceritakan kisah-kisah yang sangat panjang. Cerita itu menjadi begitu panjang sehingga semua orang merasa jenuh. Namun Hadrat Aqdas berdiri dengan tenang, tangan beliau dalam genggaman tangannya, terus mendengarkan semuanya. Akhirnya Miajan Muhammad Sahib sendiri, yaitu orang yang sakit itu, ia berkata, kini mulut saya telah kering, saya tidak dapat berbicara lagi. Saya telah berbicara sekian lama sementara Anda terus mendengarkan. Maka atas hal itu Huzur alaihissalam bersabda, baiklah, pergilah ke rumah tamu, makanlah dan minumlah di sana. Kemudian ceritakanlah keadaan Anda kepada Maulwi Sahib, yakni yang dimaksud adalah Hadrat Hakim Maulwi Nuruddin Sahib, dan ambillah obat dari beliau. Maka orang itu pun dengan sigap menghadap Maulwi Sahib, menghadap ke hadapan Hadrat Hakim Nuruddin Sahib, dan mulailah ia kembali menceritakan kisah panjang yang sama itu. Hadrat Maulwi Sahib dengan segera mengambil resep dan memberikannya. Baru sedikit yang diceritakan, beliau sudah mengetahui, karena beliau seorang tabib, mengetahui apa penyakitnya. Beliau menuliskan resep dan bersabda, saya sudah mengetahui penyakit Anda, dan tidak jadi mendengar sebuah kisah panjangnya. Orang itu pun menerima resep tersebut, namun berkata, memang dikatakan bahwa Maulwi Nuruddin Sahib adalah orang yang berakhlak mulia, namun akhlak beliau tidak dapat dibandingkan dengan akhlak Hadrat Mirza Sahib alaihissalam. Hal itu memberikan pengaruh yang begitu besar padanya, sehingga ia pun mengucapkan baiat. Sebelumnya ia belum baiat, namun atas peristiwa inilah ia kemudian baiat. Kisah ini diceritakan kepada saya oleh almarhum Dr. Ibadullah Sahib di hadapan orang itu sendiri, dan orang itu pun membenarkannya. Demikian pula Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Master Allah Dita Sahib telah menyampaikan sebuah tulisan yang disampaikan secara tertulis dari Lahore, bahwa pada suatu ketika Huzur alaihissalam datang ke Ahmadiyya Building di Lahore, maka saat itu datang seorang yang sudah rentak, lemah dan tak berdaya dari Sharkpur Bahini bernama Mustaqim menghadap ke hadirat Huzur untuk berjumpa. Ia tidak sanggup berjumpa beliau yang berada di tengah para sahabat dan berseru dengan suara tinggi, mengatakan, hamba datang untuk berjumpa. Huzur alaihissalam bersabda, biarkan Babaji maju ke depan. Ia adalah seorang tua, namun ia tidak dapat berdiri dengan baik. Maka Huzur alaihissalam pun bersabda, tolong jangan menyusahkan diri, Babaji. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri bangkit dan datang duduk di sisinya. Demikian pula, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan dari Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam beserta beberapa khadim pergi ke daerah Baba Nanak untuk melihat chola atau jubah Baba Sahib, maka di sana di bawah sebatang pohon beringin, orang-orang jemaat menghamparkan beberapa lipat kain dan duduk bersama Huzur. Maulwi Muhammad Ahsan Sahib pun turut serta. Ketika penduduk desa setempat mulai datang berkumpul di sana, serta setelah mendengar kabar kedatangan Huzur alaihissalam, maka beberapa orang yang datang lebih awal mengira Maulwi Muhammad Ahsan Sahib sebagai Hadrat Masih Maud alaihissalam dan terus bersalaman kepadanya dan duduk. Setelah 3 atau 4 orang bersalaman, dirasakan bahwa mereka telah keliru. Maulwi Muhammad Ahsan Sahib mengarahkan setiap orang yang bersalaman dengannya ke arah Huzur, bahwa inilah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian Hadrat Syekh Abdul Qadir Sahib menulis, putra sulung beliau alaihissalam, yakni Hadrat Mirza Sultan Ahmad Sahib almarhum, kerap berkata, ayahanda tidak menjalani hidup sebagai seorang Mughal.
Beliau adalah putra bangsawan, seorang Mughal, namun hidupnya dijalani sebagaimana seorang fakir. Seorang Hindu yang terhormat dari Kadian bernama Lal Sarraf menyatakan, suatu ketika Hadrat Mirza Sahib sendiri hendak pergi ke Batala. Beliau memerintahkan saya agar dicarikan sebuah delman. Ketika Huzur tiba di tepi sungai, teringat bahwa ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Beliau meninggalkan kusir delman di sana dan kembali sendiri dengan berjalan kaki. Kusir delman itu mendapatkan penumpang lain di jembatan dan berangkat ke Batala, sementara Mirza Sahib kemungkinan besar pergi ke Batala dengan berjalan kaki. Maka saya memanggil kusir delman itu dan memukulnya. Saya berkata, celaka kamu. Seandainya itu Mirza Nizamuddin, meskipun kamu harus duduk menunggu 3 hari di sana, kamu pasti akan menunggu. Namun karena beliau alaihissalam adalah orang yang soleh dan bersifat seperti seorang darwish, maka kamu meninggalkannya begitu saja dan pergi. Dikisahkan bahwa bagaimanapun juga ketika Mirza Sahib, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam mengetahui hal itu, beliau memanggil saya dan bersabda, bagaimana mungkin dia mau menunggu demi saya? Dia mendapatkan upah dan pergi. Mengapa kamu menzaliminya? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam sebuah nasihat beliau, hendaklah setiap orang berusaha bangun untuk tahajud dan juga menyertakan doa kunut dalam salat 5 waktu. Bertobatlah dari segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Yang dimaksudkan dengan tobat adalah meninggalkan semua perbuatan buruk dan segala sebab yang mendatangkan ketidakridhaan Allah, lalu melakukan perubahan yang sejati, melangkah maju dan mengambil jalan takwa. Perbaikilah akhlak kalian. Dalam hal ini pun terdapat rahmat Allah. Haluskan adat kebiasaan manusiawi kalian. Janganlah ada kemarahan. Hendaklah ini digantikan dengan ketundukan dan kerendahan hati. Seiring dengan perbaikan akhlak, jalanilah juga kebiasaan memberikan sedekah sesuai dengan kesanggupan kalian. Inilah nasihat yang beliau sampaikan kepada jemaat mengenai berbagai hal. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, syarat bagi ahli takwa adalah bahwa mereka menjalani hidup dalam kemiskinan dan kerendahan. Ini adalah salah satu cabang dari takwa. Menjalani hidup dalam kemiskinan dan kerendahan adalah cabang takwa yang dengannya kita harus menghadapi amarah yang tidak pada tempatnya. Bagi para arif dan siddiq yang agung, tahapan terakhir dan terberat adalah menghindari amarah. Kesombongan dan keangkuhan lahir dari kemarahan, dan demikian pula kemarahan itu sendiri merupakan akibat dari kesombongan dan keangkuhan, karena kemarahan akan timbul ketika seseorang mengutamakan dirinya sendiri di atas orang lain. Saya tidak ingin anggota jemaat saya saling menganggap satu sama lain lebih rendah atau lebih tinggi, atau melihat dengan pandangan meremehkan. Allah lah yang mengetahui siapa yang besar dan siapa yang kecil. Ini adalah suatu bentuk penghinaan, dan barang siapa yang memiliki sifat meremehkan di dalam dirinya, ada kekhawatiran bahwa penghinaan ini akan tumbuh seperti benih dan menjadi penyebab kehancurannya. Sebagian orang bersikap sangat hormat ketika bertemu dengan orang-orang besar, tetapi yang sesungguhnya besar adalah orang yang mendengarkan perkataan orang miskin dengan penuh kerendahan hati, menghibur hatinya, menghormati perkataannya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menyakitkan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan janganlah saling memanggil satu sama lain dengan nama-nama yang buruk. Setelah beriman, noda kefasikan ini adalah noda yang sangat buruk. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maknanya adalah, dalam menjelaskan hal ini secara terperinci, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, janganlah saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan. Janganlah memberi nama-nama yang menyinggung. Perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang fasik dan keji. Orang yang menyakiti hati orang lain tidak akan mati sebelum ia sendiri tertimpa hal yang serupa. Janganlah kalian meremehkan saudara-saudara kalian. Ketika kalian semua minum dari satu mata air yang sama, maka siapa yang tahu siapa yang ditakdirkan untuk minum lebih banyak? Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi mulia dan terhormat berdasarkan prinsip-prinsip duniawi. Di sisi Allah, yang terbesar adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Allah sungguh maha mengetahui, maha waspada. Semoga Allah telah menganugerahkan kepada kita taufik untuk benar-benar menumbuhkan kerendahan hati dan ketundukan. Dan semoga dengan masuk berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, kita menjadi orang-orang yang इस्लाम की तालीम mengamalkan ajaran Islam yang sejati dan memenuhi kewajibannya. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر